Bunda, podcast parenting minggu ini kita belajar tentang cara melatih anak untuk berkonsentrasi. Nah, salah satunya adalah mengajak anak membaca. Untuk itu, hari ini saya akan berbagi tips bersama dengan Bunda, bagaimana supaya anak tertarik dalam membaca buku bersama kita. Nah, modul buku yang akan saya pakai hari ini diambil dari situs Kemendikbud dan saya akan berbagi linknya bersama dengan Bunda. Bunda bisa melihat di kolom deskripsi di bawah. Ini diambil dari gln.kemdikbud.go.id. Nah, di sini modulnya ada banyak banget nih seperti yang Bunda bisa lihat ya. Dan bukunya juga bagus-bagus dan ini yang paling penting gratis loh Bunda. Jadi Bunda tidak perlu jauh-jauh ke toko buku merogoh kocek, sudah bisa mendownload buku gratis di sini. Nah, bagaimana caranya? Di sini judulnya menarik-menarik ya Bunda. Saya akan mengambil salah satu di antaranya yaitu tentang Rucil menolong teman. Nah, di sini Bunda kalau mau lihat nextnya juga bisa tekan halaman yang ada di bawah ini. Nah, ini saya dari laptop, tapi kalau Bunda dari handphone juga bisa loh Bunda. Saya sudah coba, handphonenya juga tidak perlu handphone mahal, handphone jadul juga bisa. Bunda tinggal buka situs websitenya, kemudian pilih buku yang Bunda mau download. Di sini saya pilih Rucil menolong teman, judul bukunya. Nah, di sini dia akan berikan sedikit cuplikan kisahnya. Kalau Bunda mau membaca seluruhnya, Bunda perlu download. Ini di komputer maupun di handphone juga bisa. Tinggal diklik saja, di sini ada tulisan selengkapnya. Rucil menolong teman, tinggal diklik. Nanti kalau Bunda di handphone, maka dia akan otomatis mendownload. Kemudian kalau di komputer, dia akan otomatis membuka ke halaman baru seperti ini. Nah, kalau di handphone Bunda, karena ini formatnya e-book dalam PDF, kalau di handphone Bunda belum ada aplikasi PDF, Bunda perlu download dulu ya. Jadi, upayakan supaya memorinya juga tersedia. Nah, kita akan membaca bersama judul Rucil menolong teman. Saya akan membacakannya untuk Bunda. Rucil, rusa kecil baik hati yang tinggal di Taman Istana Bogor. Suatu hari di tengah malam, ia mendengar suara tangisan. Rucil penasaran. Ia mendekati asal suara. Di tengah taman terlihat bayangan hitam bergerak-gerak. Ia menghampiri. Suara tangisan semakin jelas. Oh, ternyata itu teman Rucil yang kakinya terjepit akar pohon. Ujar Rucil sambil mengangkat akar dengan tangannya. 1, 2, 3. Selesai hitungan ketiga, Rucil mengangkat akar pohon sekuat tenaga. Rucil belum berhasil. Ia menghitung lagi. 1, 2, 3. Berhasil! Teriak Rucil dengan gembira. Kaki teman Rucil sudah terlepas dari akar pohon. Terima kasih Rucil, kamu memang teman yang baik, ujar teman Rucil. Nah, saya akan membacakan sebuah kisah lagi, juga dari website Kemdikbud, judulnya Wayang Kesayangan Gilang. Gilang sangat suka dengan wayang.
ia memiliki banyak wayang golek maupun wayang kulit. Disebut wayang golek karena bentuknya seperti golek atau boneka. Disebut wayang kulit karena terbuat dari kulit hewan. Sore itu, Bima dan Ayu bermain ke rumah Gilang. Gilang pun menunjukkan koleksi wayang miliknya. Wah, bagus sekali, seru Ayu dan Bima. Gilang, Bima, dan Ayu bermain wayang bersama. Saat sedang asik bermain, klek, Bima tak sengaja mematahkan wayang golek Gilang. Gilang sangat marah sekali pada Bima. Gilang tidak mau lagi bermain bersama Bima. Gilang merasa kesal, dadanya berdebar kencang. Sementara itu, Bima juga merasa sedih. Ia jadi merasa bersalah. Bagaimana kalau kamu meminta maaf pada Gilang? Usul Ayu. Gilang masih terlihat kesal. Itu adalah wayang kesayanganku, ujar Gilang sambil mengatur nafas. Bima jadi semakin merasa bersalah. Maafkan aku ya, aku tidak sengaja, kata Bima pelan. Melihat Bima, Gilang jadi merasa iba. Ia tahu sebenarnya Bima adalah sahabat yang baik dan menyenangkan. Gilang pun memaafkan Bima. Bima merasa senang sekali. Aku bantu memperbaiki wayangnya ya, usul Bima. Wayang kesayangan Gilang kini telah kembali seperti semula. Mereka pun bermain bersama dengan gembira. Mengungkapkan perasaan dengan tepat dan mau memaafkan ternyata sangat melegakan. Bermain bersama teman jadi lebih menyenangkan. Nah, Bunda, itu 2 contoh buku bacaan yang sudah kita baca bersama. Nah, kalau Bunda perhatikan, ada 2 hal penting yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama yaitu ketika suasana cerita berubah, usahakan supaya ekspresi maupun suara Bunda juga berubah sesuai dengan perasaan atau mengikuti alur cerita. Misalnya tadi dalam dongeng Rucil, ketika suasananya menjadi seram, Bunda mengupayakan supaya suara Bunda juga menjadi kecil dan misterius. Kemudian ketika ada contohnya di kisah wayang tadi, ketika suasana menjadi tegang ataupun suasana menjadi sedih, suara Bunda juga mengikuti menjadi tegang dan menjadi sedih. Nah, tips kedua yaitu ketika adanya pergantian karakter di dalam cerita, Bunda bisa menyesuaikan suara Bunda agar suara tidak monoton. Contohnya tadi ketika di dalam kisah Rucil, ketika ada yang menangis, Bunda bisa ikut menangis, dan ketika suara menangis tambah kencang, suara menangis Bunda juga tambah kencang. Kemudian di dalam kisah wayang tadi ada 3 karakter, yaitu ada Ayu, ada Bima. Nah, ketika suara Ayu dan suara Bima bergantian karakternya, suara Bunda juga berubah mengikuti sesuai dengan karakter. Bagaimana cara mengubah suara? Nah, kalau suara biasa, Bunda bisa menggunakan suara biasa. Kalau untuk suara yang terkesan berat dan dalam, Bunda bisa membuka mulut lebar-lebar dan menggunakan suara dari dalam perut. Kemudian untuk suara yang terkesan sedikit ringan, Bunda bisa membuka gigi seperti ini. Nah, kemudian mulai berbicara. Itu nanti suaranya akan berubah. Nah, jadi semoga tips tadi bisa membantu dan membuat waktu membaca Bunda bersama anak-anak semakin menyenangkan. Nah, kalau Bunda ada kesulitan dalam mendownload buku ataupun ada pertanyaan tentang teknik membaca, Bunda bisa komen di
kolom komen. Jangan lupa subscribe supaya selalu mendapatkan info terbaru untuk video-video yang di-download dalam channel Yayasan Bina Berdaya, dan like kalau Bunda menyukai video ini. Terima kasih.